Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran bahasa Inggris dengan Bu Argi. Well, how are you students? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Bu Argi harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Well, let's get started for our today's lesson. Simple present tense. Baik, simple present tense, bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris itu dibedakan menjadi kata kerja atau yang biasa kita sebut verb dan kata kerja bantu yang kita sebut dengan to be. Oke, kita lihat penjelasannya. Verb atau kata kerja adalah suatu kata yang menyatakan tindakan atau action kalau dalam bahasa Inggris. Nah, contoh kata kerja adalah ada kata tinggal. Apa nih bahasa Inggrisnya? Betul, live. Kemudian mempunyai, apa bahasa Inggrisnya? Betul, have. Kemudian suka atau menyukai, apa bahasa Inggrisnya? Betul, like. Kemudian makan, apa bahasa Inggrisnya? Eat, oke, dan yang lainnya. Itu sedikit contoh kata kerja yang akan sering kita pakai. Ya. Berikutnya ada to be, yaitu kata kerja bantu. Nah, to be merupakan salah satu kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. Nah, kata kerja bantu dalam bahasa Inggris bukan hanya to be saja, tetapi ada to do, ada model, ya. Jadi itu to be itu hanya salah satu saja, salah satu contoh dari kata kerja bantu dalam bahasa Inggris. Nah, kapan kita harus menggunakan to be? Oke, mari kita lihat penjelasannya. To be digunakan apabila dalam kalimat tidak terdapat kata kerja atau verb. Oke, jadi kalau kalian nanti membuat kalimat menggunakan simple present tense, kalian perhatikan kalimatnya ada nggak kata kerjanya. Seperti tinggal, mempunyai, makan, menyukai, ada nggak kata-kata seperti itu? Apabila tidak ada kata-kata seperti itu, kata kerja, maka kalian harus menggunakan to be. Dan sebaliknya, bila ada kata kerja, kalian tidak boleh menggunakan to be. Ya, jadi harus salah satu. Baik, kita lihat bagaimana pola kalimat simple present tense dengan verb dan to be. Oke, kita mulai dengan yang bentuk verb atau kata kerja. Nah, bentuk kata kerja atau verb dalam simple present tense mengikuti subjek yang terletak di depannya. Jadi, susunan kalimat untuk kalimat positif dalam simple present tense diawali dengan subjek, kemudian diikuti dengan kata kerja. Nah, bentuk kata kerjanya ini mengikuti subjek yang terletak di depannya. Jadi, kalian lihat polanya. Bila terdapat subjek I, you, we, dan they, maka diikuti verb 1. Ya, jadi kata kerja yang terletak setelah subjek itu adalah kata kerja bentuk dasar. Bentuk pertama tanpa tambahan s atau es. Contohnya, I live near my new school. Ada subjek apa sih di situ? Ada subjek I. Nah, karena ada subjek I, maka kata kerja live yang berarti tinggal, maka menggunakan kata kerja bentuk dasar live. Ya, tidak ditambah s atau es. Berikutnya, you go to school by bus. Oke, ada subjek apa di sini? You, betul. Nah, karena ada subjek you,
maka kata kerja go atau pergi, maka menggunakan verb 1 atau verb dasar tanpa tambahan s atau es. Ya, jadi I leave, you go. Berikutnya, we have 2 brothers. Subjeknya apa di sini? Oke, subjeknya we. Karena subjeknya we, maka kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Have. Artinya mempunyai. Oke, berikutnya they like ice cream. Subjeknya apa? Betul, they. Kata kerjanya like artinya suka. Ya, mereka suka es krim. Nah, karena subjeknya they, maka kata kerja suka tetap menggunakan bentuk pertama atau bentuk dasar, yaitu like. Jadi I, kata kerjanya live tanpa s. You juga kata kerjanya go tanpa s. We, kata kerjanya have tanpa s. They like. Ya. Nah, berikutnya bila subjeknya he, she, atau it, maka diikuti dengan verb 1 dengan tambahan s atau es. Contohnya nih. Daniel lives near my new school. Subjeknya apa sih? Daniel. Nah, Daniel termasuk satu orang laki-laki. Kata gantinya sama dengan he. Nah, karena Daniel sebagai subjek, maka kata kerjanya kita nggak bisa pakai live. Ya, tapi harus ditambah s menjadi lives. Ya, Daniel lives near my new school. Oke, contoh berikutnya. He goes to school by bus. Subjeknya apa sih? Subjeknya he. Nah, karena subjeknya he, kita nggak bisa pakai kata kerja go. Ya, jadi bukan he go to school, tapi kita tambah s kata kerjanya. S atau es. Kalau go menjadi goes. Ya, he goes to school by bus. Oke, contoh berikutnya. Mary has 2 brothers. Subjeknya apa? Mary. Nah, Mary termasuk satu orang perempuan. Sama dengan kata ganti she. Oke, maka kata kerjanya kita nggak bisa pakai have. Ya, jadi bukan Mary have 2 brothers, tapi kata kerja have harus ditambah s atau es. Dengan catatan, have bukan berubah menjadi haves tambah s langsung, tapi harus berubah have menjadi has. Oke, jadi kalimatnya Mary has 2 brothers. Oke, contoh lainnya. She likes ice cream. Subjeknya apa? She, betul. Kata kerjanya ada likes. Nah, kita tambah s. Karena subjeknya adalah she, maka kata kerjanya harus tambah s atau es. Ya, like menjadi likes. She likes ice cream. Oke, ada pertanyaan untuk yang kata kerja? Well, good. Kalau nggak ada, kita lanjut ke to be atau kata kerja bantu. Oke, penjelasannya, bentuk to be dalam simple present tense mengikuti subjek yang terletak di depannya. Ya, jadi bentuk verb maupun bentuk to be mengikuti subjek yang terletak di depannya. Nah, to be dalam present ada 3. Ya, ada am, ada is, ada are. Kita lihat subjeknya dulu. Untuk subjek I, maka to be yang digunakan adalah am. Kemudian subjek he, she, atau it menggunakan to be is.
kemudian you, we, they, menggunakan to be, are. Oke, sekarang kita hafalkan sama-sama. I, to be-nya, betul, I am. He, to be-nya, is, betul, he is. She, betul, she is. It, oke, betul, it is. Oke, kemudian you are. Oke, you are. We, betul, we are. They, okay, they are. Now, repeat after me. Oke, ulangi setelah Bu Argi ya. I am. He is. She is. It is. You are. We are. They are. Okay, now faster. Lebih cepat lagi. I am. He is. She is. It is. You are. We are. They are. Okay, good. Nah, silakan nanti hafalannya dilanjut lagi sendiri, okay? Now, let's continue to the example. Kita lanjutkan ke contohnya. Contohnya ada I am Daniel. Subjeknya apa sih? I, betul. Nah, karena subjeknya I, maka to be-nya am. I am Daniel. Saya Daniel. Ada nggak kata kerja di sini? Nggak ada. Tidak ada kata kerja seperti makan, minum, tinggal, suka. Nggak ada. Karena tidak ada kata kerja, maka setelah subjek nggak bisa kalau langsung I Daniel, nggak bisa. Jadi harus ada kata kerja bantu, yaitu to be. Untuk simple present tense, I to be-nya am. Ya, jadi bukan I Daniel, tapi I am Daniel. Oke, berikutnya he is Johnny. Subjeknya ada, betul, he, diikuti dengan to be, is. He is Johnny. Dia Johnny. Berikutnya, the woman is my mother. Subjeknya apa nih? Oke, betul, the woman. Nah, the woman artinya wanita itu. Nah, wanita itu ibu saya. Karena tunggal, satu orang perempuan, sama dengan kata ganti she, maka setelah the woman diikuti dengan to be, is. Ya, the woman is my mother. Okay, it is my favorite book. Subjeknya apa di sini? Betul, it. Karena ada subjek it, maka diikuti to be, is. It is my favorite book. Oke, berikutnya. You are late for the class. Subjeknya ada you, betul. Nah, karena ada subjek you, maka diikuti dengan to be, are. Nah, di sini ada kata late. Late artinya terlambat. Dalam bahasa Inggris, kata late atau terlambat bukan termasuk kata kerja. Maka setelah subjek you, tidak boleh langsung late. You late. No. That's a big no. Ya, jadi tidak boleh langsung you late, tetapi harus ada kata kerja bantu. Ya, pakai to be, are. You are late. That's the correct one. Itu yang betul. Okay? Berikutnya, we are in the living room. Subjeknya ada we, betul. Karena subjeknya we, maka diikuti dengan to be, are. We are. We are in the living room. Berikutnya,
They are Mary and Helen. Subjeknya ada they. Oke, karena subjeknya they, maka diikuti dengan to be, are. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Well, let's conclude our lesson today. Mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Oke, jadi poinnya yang pertama tadi kita belajar tentang pronoun atau kata ganti. Kalian hafalkan kata ganti bentuk subjek, objek, kepunyaan atau objek kepunyaan. Ya, karena dalam bahasa Inggris kata ganti berubah menurut jabatan kata tersebut dalam kalimat. Ya, jabatannya tadi ada subject, object, possessive atau object possessive. Oke. Nah, berikutnya untuk simple present tense, kalian lihat kalimatnya, ada kata kerja atau tidak. Bila ada kata kerja, maka lihat subjeknya. Kalau ada I, we, you, atau they, maka diikuti kata kerja bentuk pertama, tanpa S atau ES. Tetapi bila subjeknya sama dengan he, she, atau it, maka kata kerjanya ditambah dengan S atau ES. Nah, berikutnya, bila kalimat tidak memiliki kata kerja, ya, tidak ada kata kerjanya, maka kalian harus menggunakan kata kerja bantu berupa to be yang terletak setelah subjek. Oke, tadi to be-nya ada 3, ada am, is, are. Oke, to be juga berubah mengikuti subjek yang terletak di depannya. Oke, bila subjeknya I, to be-nya am, he, is, she, is, it, is, you, are, we, are, they, are. Okay, that's all for today. If you don't have any questions, okay, let's call it a day. Oke, baik. Bila nggak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Dan bagi mohon maaf apabila ada kekeliruan selama mengajar. Oke, salam sehat semuanya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.